Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Mari kita memperhatikan kitab Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, hari ini kita akan mempelajari sebuah prinsip yang bernama antisipasi. Antisipasi adalah tindakan memperhitungkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan, atau tindakan menyesuaikan diri atas segala kemungkinan yang terjadi di masa depan. Antisipasi ternyata sebuah tindakan iman yang baik dan diperlukan bagi orang percaya dalam menjalani kehidupan mengiring Kristus Yesus Tuhan kita. Memang semua orang memiliki hak untuk mengharapkan sesuatu, saudara. Bahkan Tuhan pun mengizinkan kita untuk meminta apapun kepadanya. Namun kenyataannya, tidak semua yang kita harapkan itu akan terjadi. Tidak semua yang kita harapkan akan kita dapatkan. Bahkan sesuatu yang tidak terduga serta tidak kita inginkan itu malahan yang terjadi. Alkitab mencatat, Daud pernah berdoa dan berpuasa agar anaknya tidak mati. Akan tetapi yang terjadi adalah anaknya mati. Paulus pernah meminta agar Tuhan mengangkat duri di dalam dagingnya, tetapi Tuhan tidak mengabulkannya. Maria dan Marta sempat meminta Tuhan untuk datang menyembuhkan Lazarus yang sedang sekarat. Namun yang terjadi adalah Tuhan sengaja tinggal selama 2 hari lagi di tempat ia berada, yang mengakibatkan Lazarus menjadi mati, namun dibangkitkan kemudian setelah 4 hari. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kejadian serupa juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita juga diperhadapkan dengan keadaan atau situasi yang mengecewakan. Seperti yang pertama, adanya pergumulan dan permohonan doa yang belum terjawab setelah sekian lamanya. Yang kedua, datangnya ujian dan pencobaan kehidupan secara bertubi-tubi. Yang ketiga, terjadinya kemalangan, krisis, penyakit, penderitaan, aniaya, duka cita, serta pengkhianatan secara tiba-tiba dan mengejutkan. Yang keempat, berada di dalam lembah kekelaman dan berbagai-bagai ketakutan. Tentu hal ini membuktikan kenyataannya bahwa tidak semua hal, bahkan tidak semua yang kita anggap baik itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Justru banyak peristiwa yang tidak kita kehendaki yang malah menghampiri kehidupan kita. Di sini kita memahami bahwa dalam mengiring Tuhan, di dalam menjalani kehidupan iman kita masing-masing, diperlukan sebuah prinsip yang penting, yaitu antisipasi ini, saudara. Kita harus benar-benar menjadi siap. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi. Mengapa kita harus berantisipasi? Yang pertama, karena ada firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita, dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus pernah menyampaikan sebuah prinsip untuk mengikuti Dia, yaitu prinsip yang Ia umpamakan seperti seorang yang hendak mendirikan menara. Harus duduk terlebih dahulu untuk menghitung anggarannya, apakah cukup biayanya, dan jangan sampai hanya mampu memulai namun tidak mampu menyelesaikannya. Jika demikian, saudara, apa yang kita perlu pahami? Apa yang perlu kita taruh di dalam pikiran kita, di dalam iman dan keyakinan kita untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi? Yang pertama, ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Kita harus selalu menaruh pikiran dan perasaan serta kesadaran bahwa Tuhan itu tidak pernah melakukan satu kesalahan pun, karena faktanya tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kitab Yakobus 1 ayat 16-17 berkata, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, biasanya kita yang belum mengerti atau salah mengerti tentang Tuhan dan rencananya. Tuhan itu tidak pernah berubah, saudara. Kitalah yang biasanya berubah-ubah. Tuhan itu tidak pernah berdusta. Jika kita berpikir bahwa Tuhan itu bersalah atas apa yang terjadi dalam hidup kita, maka sesungguhnya kita sudah jatuh di dalam pencobaan, bahkan tersesat. Yang kedua, saudara, Tuhan sedang menanti respon atau tanggapan atau reaksi kita sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah. Kita memang berhak untuk mengharapkan sesuatu, bahkan meminta sesuatu kepada Tuhan. Tetapi kewajiban kita adalah memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan.
Ketahuilah kebenaran ini, saudara, bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, yang diminta pertanggungjawabannya kepada Tuhan, sebab Tuhan telah menganugerahkan kehidupan dan segala sesuatu yang diperlukan di dalamnya. Faktanya, saudara, kita bisa menjadi salah karena respon kita yang salah, dan kita bisa dibenarkan Tuhan karena respon kita yang benar. Sesungguhnya, Tuhan sangat menikmati detail proses dan progres pembentukan kehidupan kita sesuai rencananya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Karena Tuhan adalah penjunan yang agung, dan kita hanyalah tanah liat di tangannya. Yang ketiga, saudara, tetaplah menghormati kekudusan Tuhan. Jangan menjadi kecewa atau meninggalkan Tuhan, saudara, sebab kerugian dan kemalangan besar akan menghampiri kehidupan kita jika itu yang menjadi keputusan kita. Jangan menyakiti diri kita sendiri, jangan menyakiti orang lain, bahkan melampiaskan amarah kepada pekerjaan Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Musa ketika ia menghancurkan loh batu yang ditulis oleh tangan Tuhan sendiri. Dan ketika Musa tidak taat perintah Tuhan dengan memukul bukit batu untuk mengeluarkan air. Di sini kita menemukan pelajaran bahwa Musa dan satu generasi bangsa Israel tidak menghormati kekudusan Tuhan, sehingga menyebabkan mereka semua tidak diperkenan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb. Tetap taat dan menjadi setia adalah tindakan dan reaksi yang benar yang bisa kita nyatakan kepada Tuhan sebagai tindakan kita untuk tetap menghormati kekudusan Tuhan dan berupaya untuk menemukan perkenanannya. Saudara, kita dapat belajar dari seseorang yang bernama Stefanus yang tetap menghormati kekudusan Tuhan ketika ia menerima hukuman, yaitu dirajam oleh batu. Dalam keadaan yang terburuk, Stefanus tetap memberikan reaksi yang luar biasa. Stefanus mengikuti teladan Kristus pada saat Kristus ada di atas kayu salib. Stefanus berkata ketika ia dirajam batu kepada Tuhan, "Jangan tangguhkan kesalahan ini kepada mereka." Maka yang terjadi selanjutnya begitu luar biasa mulia. Alkitab mencatat, Stefanus melihat langit terbuka dan melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Atau dengan kata lain, Tuhan Yesus menyaksikan apa yang terjadi dengan Stefanus dan melihat reaksi Stefanus yang luar biasa itu. Penglihatan Stefanus tentang Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah itu menunjukkan arti reaksi Tuhan selanjutnya, yaitu Tuhan menerima kemuliaan yang dipersembahkan oleh Stefanus ketika ia tetap menghormati kekudusan Tuhan di saat-saat terburuk terjadi di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah bahwa kita semua hidup dari kasih dan kemurahan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan itu sangat cukup bagi kita. Sebagai penutup, ketahuilah saudara bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu adalah tentang Tuhan yang baik, tentang Tuhan yang berkuasa, tentang Tuhan yang berdaulat, tentang Tuhan yang kudus, dan tentang Tuhan yang memiliki rancangan hari depan yang indah dan luar biasa di dalam kehidupan kita, tentang Tuhan yang telah mati bagi kita, tentang Tuhan yang telah menebus dosa kita dan menyelamatkan kita, serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Haleluya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini. Selamat melanjutkan kehidupan yang berkemenangan bersama dengan Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.